Danny, the king of the track. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan mencoba untuk mereview materi yang sebelumnya telah saya pelajari, yaitu mengenai basic earning per share atau laba per saham dasar. Menerbitkan saham bagi suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk permodalan. Namun bagi masyarakat pemodal, membeli saham merupakan salah satu bentuk sekarang kita akan membahas bagian kecil dalam investasi untuk keuntungan jangka panjang. Setelah investor memutuskan untuk melakukan investasi dalam saham, hal yang akan dia pikirkan selanjutnya ialah perusahaan mana yang paling tepat dan paling baik untuk berinvestasi. Dalam menganalisis keuntungan masa depan suatu perusahaan, calon investor akan melakukan dua jenis analisis. Analisis yang pertama ialah analisis teknikal, yaitu analisis mengenai arah pergerakan pasar dengan menggunakan media chart maupun media grafik. Dan analisis yang kedua ialah analisis fundamental, yaitu analisis menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat banyak informasi untuk diolah dan dianalisa. Di antaranya seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, proses ini akan menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, biasanya investor akan menggunakan rasio untuk menghitung keuntungan masa depan suatu perusahaan. Nah, rasio yang paling umum digunakan yaitu PER atau Price Earning Ratio. PER merupakan rasio laba bersih per saham terhadap harga saham. Laba bersih per saham merupakan komponen penting pertama bagi suatu perusahaan, karena informasi ini menunjukkan bagaimana sejauh mana kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemilik saham biasa dalam perusahaan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana seorang akuntan menghitung laba per saham dasar suatu perusahaan. Laba bersih per saham ialah laba bersih perusahaan dikurangi dengan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Sekarang saya akan membreakdown masing-masing variabel dari earning per share, yaitu laba bersih, dividen untuk pemegang saham preferen, dan rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar. Laba bersih merupakan laba dari suatu perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Informasi ini dapat kita lihat dalam laporan laba rugi perusahaan. Variabel yang selanjutnya ialah dividen untuk pemegang saham preferen. Nah, dividen untuk pemegang saham preferen ini bersifat tidak dipengaruhi oleh pasar dan didahulukan pembagiannya sebelum dividen untuk para pemegang saham biasa itu diberikan. Oleh karena itu, dividen saham untuk para pemegang saham preferen bersifat mengurangi besar dari net income. Bila saham preferen bersifat kumulatif, yang berarti saham preferen ini dividennya pasti akan dibayar dan bersifat kumulatif, maka ada atau tidaknya pengumuman pembayaran dividen, maka dalam perhitungan EPS atau earning per share, besar dividen saham untuk pemegang saham preferen akan tetap diperhitungkan. Namun jika saham preferen tersebut bersifat non-kumulatif, harus kita perhatikan ialah apakah ada atau tidaknya pengumuman pembagian dividen. Variabel yang ketiga ialah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar dalam satu tahun. Nah, apabila ada penerbitan saham, pembelian kembali atau
promissory stock, lalu penerbitan kembali, ataupun ada pemecahan jumlah saham, maupun ada pembagian saham dalam bentuk pembagian dividen dalam bentuk saham. Perhitungan akan menjadi sedikit rumit apabila ada pembagian dalam bentuk dividen saham ataupun dalam bentuk pemecahan saham. Nah, apabila ada dua jenis transaksi tadi, maka kita akan melakukan penghitungan WASO dalam menggunakan metode retrospektif, atau kita menganggap seolah-olah kejadian tersebut telah terjadi sejak awal tahun. Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Haris Setia Darmawan, dosen KM kami di semester 4, karena materi yang Bapak sampaikan insya Allah dapat saya mengerti dengan mudah, karena cara mengajar Bapak yang sama-sama dapat kita terima, maksudnya yang enak, lalu kemudian Bapak meluangkan waktu untuk membuat cemilan maupun jawabannya untuk kita, seperti itu. Semoga kita sama-sama sukses. Terus apa? See you on top. See you on top, Pak.